Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zumratul Arifah H44190040. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penataan Kelembagaan Kemitraan Penyediaan Air Domestik di Das Danau, Provinsi Banten. Yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peran penting Das Danau sebagai sumber air baku domestik, komersial, dan industri di kota Cilegon dan sekitarnya. Yang kedua yaitu penurunan kualitas air di Das Danau akibat dari degradasi lingkungan, deforestasi, konversi lahan, pertanian di hulu. Kemudian yang ketiga yaitu kemitraan hulu hilir, terjadinya pemutusan kontrak pada kelompok tani Agung Lestari di Desa Kadu Agung dan Karya Bersama di Desa Cibojong, serta ketidakpuasan kelompok tani akan jumlah pembayaran jasa lingkungan yang dianggap terlalu kecil. Selanjutnya yaitu terkait tujuan, yaitu untuk menganalisis atribut kelembagaan, mengetahui situasi aksi, serta implikasi dan rekomendasi kebijakan pengelolaan air di Das Danau, Provinsi Banten. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, terkait dengan daerah aliran sungai. Menurut Departemen Kehutanan tahun 2005, Das merupakan suatu wilayah daratan yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, mengalirkan air yang terdiri dari bagian hulu, tengah, dan hilir. Selanjutnya yaitu Institutional Analysis and Development. Menurut Ostrom and Croft tahun 2005 mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan yang dipahami secara luas sebagai norma, strategi yang menciptakan insentif bagi perilaku dalam situasi yang berulang. Kemudian yang ketiga yaitu atribut-atribut Institutional Analysis Development. Yang pertama yaitu atribut kondisi fisik, biofisik, atau material, berupa tindakan fisik yang akan dilakukan, hasil apa yang dapat diproduksi, dan bagaimana tindakan terkait dengan hasil apa yang terkandung di dalam informasi. Kemudian yang kedua yaitu atribut komunitas terkait dengan nilai perilaku, serta tingkat pemahaman bersama atau understanding, dan tingkat homogenitas preferensi anggota komunitas. Kemudian aturan yaitu terkait dengan langkah pertama untuk memahami aturan-aturan yang secara lin digunakan individu dalam membuat keputusan atau rules in use. Kemudian arena aksi meliputi 7 variabel: siapa partisipan, posisi partisipan, hasil atau outcome, keterlibatan antara aksi dan hasil, tingkat kontrol partisipan, informasi yang dimiliki para partisipan tentang struktur situasi aksi, dan biaya dan manfaat yang ditanggung para partisipan. Yang kelima yaitu analisis stakeholder. Menurut it al. dikelompokkan dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu stakeholder key player yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kemudian stakeholder contact center yang memiliki pengaruh yang tinggi serta kepentingan yang rendah. Kemudian stakeholder subject yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah. Stakeholder core yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama terkait dengan analisis atribut-atribut dalam kelembagaan kemitraan pasokan air domestik di Das Danau, Provinsi Banten. Hak kepemilikan lahan berupa hak milik pribadi atau private property, berupa pola pemanfaatan lahan berupa kebun dan sawah dengan kombinasi tanaman tahunan dan musiman berupa tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan. Kemudian yaitu atribut komunitas petani hutan terkait dengan nilai-nilai perilaku komunitas, yaitu perbedaan opportunity cost antara petani yang cenderung bergantung kepada sumber daya hutan dan petani yang hanya tidak mutlak tergantung kepada sumber daya hutan. Petani yang tergantung kepada sumber daya hutan akan cenderung mempertahankan tegakan pohon, sedangkan petani yang tidak mutlak bergantung pada sumber daya hutan akan cenderung mengorbankan tegakan pohon yang ada di lahannya. Kemudian tingkat pemahaman yang berbeda terkait dengan pembayaran jasa lingkungan di Desa Cibodong cenderung heterogen dibandingkan di desa lainnya. Petani di Desa Cibodong memahami PJL sebagai tambahan pendapatan, sedangkan petani di Desa Titanam mengartikan PJL sebagai tambahan pendapatan sekaligus sarana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian terkait dengan perundang-undangan dan peraturan non formal terkait pengelolaan jasa lingkungan. Yang pertama yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Peraturan Pemerintah Tahun 37 Tahun 2012 tentang pengolahan DAS, dan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 Tahun 2003 tentang pengembangan pemanfaatan air. Selanjutnya kontrak dan jukit.
kontrak antara FKD dan PT KTI, FKDC, dan kelompok tani. Selanjutnya peraturan non formal yaitu peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Situasi aksi dan kelembagaan kemitraan untuk pasokan domestik air di Das Cidanau. Yang pertama yaitu kontrak dan nilai pembayaran. Ada 2 kontrak yaitu kontrak antara PT KTI dan FKDC tentang ketentuan lingkup kesepakatan dan jumlah pembayaran. Yang kedua yaitu antara FKDC dengan kelompok tani tentang jumlah pembayaran per pohon, per satuan waktu, dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi keberlanjutan kemitraan. Mekanisme pembayaran terbagi menjadi 3 untuk di tahun pertama, yaitu petani memperoleh sebesar 40% selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan di akhir 6 bulan setelah verifikasi di lapangan sebesar 30%, sisa pembayaran sebesar 30% dibayarkan pada akhir bulan ke-12. Mekanisme pembayaran tahun kedua dan seterusnya dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu pembayaran sebesar 40%, selanjutnya pembayaran sebesar 60%. Kemudian terkait dengan persyaratan aturan tata cara pembayaran, kriteria jenis tanaman yaitu bukan tanaman polong-polongan kecuali petai, bukan tanaman akar serabut kecuali bambu, semua jenis tanaman kecuali kopi, jeruk, dan jambu, yang kemudian diameter tanaman minimal 15, batang tanaman sehat dan terawat. Ini terkait dengan tata cara pembayarannya. Di awal kemitraan tahun 2004, PT KTI membayar sebesar 175 juta per tahun selama 2 tahun untuk 50 hektar pada FKDC. Di tahun selanjutnya, PT KTI membayar 350 juta untuk 2 tahun, dan berdasarkan dengan kesepakatan antara PT KTI dengan FKDC, PT KTI bersedia membayar 200 juta per tahun selama 3 bulan. Kelebihan dari pembayaran, terakhir FKDC akan menambahkan kawasan pembayaran desa lingkungan dari 50 hektar menjadi 100 hektar. Kontrak tersebut berjalan 5 tahun. Kontrak tahun kedua, PT KTI bersedia meningkatkan lagi jumlah pembayarannya menjadi 250 juta selama 5 tahun. Kelompok tani baru memperoleh 1.200.000 per tahun, sedangkan kelompok tani baru memperoleh 1.750 hektar per tahun. Pembayaran jasa lingkungan ini dianggap kecil sehingga terjadinya pemutusan kontrak adalah kelompok tani Agung Lestari dan Karib bersama. Selanjutnya yaitu monitoring, yaitu pemantauan dilakukan oleh tim verifikasi dengan menghitung jumlah tegakan tanaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Keterlibatan para pihak atau stakeholder diidentifikasi dengan menggunakan tipe yang dibangun oleh Reed et al. Tahun 2009 diperoleh yaitu stakeholder key player, terdiri dari komunitas petani hutan, PT KTI, dan FKTC. Stakeholder Contact Center terdiri dari Bapeda, Provinsi Banten, Dinas Kehutanan Provinsi Banten, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Serang, Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang. Stakeholder Core terdiri dari BLHD Provinsi Banten, Kantor NH Kabupaten Pandeglang, BLH Kabupaten Serang, KSDA Seksi WIL 1 Serang, dan BPDAS Citarum Ciliwung. Ini terkait dengan hasil pengaruh kepentingan analisis stakeholder kemitraan Das Cidanau yang dilakukan oleh Nurlaili tahun 2013. Kesimpulannya berupa implikasi atau rekomendasi kebijakan bagi pihak-pihak terkait. Yang pertama yaitu perlunya koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, kelompok tani, FKDC, pemerintah, masyarakat, swasta, serta pihak akademisi. Kemudian yaitu dilakukan pendekatan kelompok tani. Kemudian yang selanjutnya yaitu perlunya lembaga keuangan alternatif berupa revolving fund untuk memfasilitasi keputusan mendesak anggota kelompok tani. Yang keempat yaitu adanya peluang untuk melakukan penjarahan sehingga perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi secara intensif. Selanjutnya yaitu pengkajian jumlah dana yang ditetapkan oleh FKDC karena petani cenderung memaksimumkan keuntungan sehingga jumlah pembayaran perlu didiskusikan kembali. Yang keenam yaitu keterbukaan informasi publik mengenai laporan hasil BLH Das Cidanau yang sebenarnya sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga dan melestarikan Das Cidanau. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan makalah tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.